13 orang, THL pusat 17 orang, tenaga harian lepas daerah 59 orang. Jadi total THL 75. Kemudian bupati kami hormati, adapun program kita pada tahun 2024 ini baik didanai APBN maupun APBD. Kalau APBD bantuan jagung bantuan jagung dari sebanyak 1000 kilo 1 ton. Kemudian mungkin permasalahan yang dihadapi ini dan kami pergi di lapangan, antara lain adalah ancaman lahan kita, ancaman lahan kita dari penambangan emas. Itu karena harga emas terus melonjak, dan dikhawatirkan berdampak kepada terancamnya padi sawah kita. Itu selain itu juga alih fungsi lahan di lahan sawit. Memang kita sudah ada Pak Perda LP2B, lahan pertanian berkelanjutan sudah ada, cuman dia belum ada pergub tentang luas lahan yang dilindungi itu, karena kemarin kita kendala oleh RT/RW sudah ada, baru bisa buat pergub tentang LP2B itu, supaya semua kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan walaupun tidak sempurna. Tapi program itu perlu. Dan 2026 masih kita masukkan khusus untuk hilirisasi sawah. Kita tambahkan menjadi 1,5 miliar. 1,5 miliar ini harus dikelola oleh Dinas Pertanian sendiri. Dan Dinas Pertanian harus berpikir juga bisnis, harus menghasilkan. Tidak bisa beban itu hanya dikasih kepada masyarakat, kepada kelompok tani, begitu tidak berhasil, ya salah kelompok tani. Sekarang bebannya di Dinas Pertanian. Bapak beli gabah masyarakat yang sudah dibina, mulai dari bibitnya dikasih, diangkat Sungai Manau, Tabir, semacam. Kita bina, kasih bibit. Begitu dia panen, gabahnya kita beli. Setelah dibeli, jadikan beras, packing sendiri, hasilkan sendiri, dan harus utuh. Bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa. Saya yang bukan orang pertanian, saya yakinkan saya bisa. Di mana jalan tidak bisa? Bibit ada, sumber daya manusianya ada, alatnya ada, duitnya dikasih. Tinggal apa lagi di depan? Marketingnya. Masa kita tidak bisa sih? Kalau konsep itu ada di kita semua nih Bapak Ibu, insya Allah dengan kekurangan kita hari ini, maka yakinkanlah 2030 yang diharapkan Merangin baru itu akan terwujud. Sekarang kita tujuan untuk membangun Merangin ke depan. Sama-sama kita benar. Inilah tujuan saya pengen sekali ke depan. Pertama program jagung, kemudian hilirisasi beras kita harus berhasil, kemudian pembinaan terhadap masyarakat dan kelompok tani harus jalan. Ini saya berharap dengan PTL, karena kita menuju Merangin baru, semangat itu yang saya harapkan. Tujuan kita cuma satu, menyamakan persepsi kita hari ini bahwa kita ingin sama-sama membangun negeri. Bahwa kita pengen gotong royong dengan semua kekurangan hari ini. Dengan semua kekurangan hari ini kita bangun. Terutama di daerah sentral tadi itu juga program satu desa misalnya 50 hektar padi sawah yang umurnya pendek. Kenapa gini Pak? Saya melihat memang kami penyuluh di Jangka memang belum optimal dalam mengajak petani untuk nanam berbasis tahu. Tapi Pak, kalau ada intervensi dari pimpinan seperti tanam jagung 1 hektar 1 desa, saya yakin semua kades itu akan bergerak. Luar biasa, ada beberapa hektar di situ, puluhan hektar, kenapa tidak dijadikan pilot project untuk tanaman jagung? Jadi kalau itu kita laksanakan, dinas mengkoordinasi,
kita bisa pakai bersama contohkan kepada masyarakat. Tidak ada lagi keraguan di masyarakat, Pak Bupati. Dinas saja berani menambah, Pak. Ada nilai ekonomi di situ. Mereka tidak akan khawatir lagi mau jual kemana. Dinas saja menambah. Bukannya seperti itu. Nah, semangat ini harus kita bangun bersama-sama. Jangan lagi sekarang kita cerita mau motor baru, fasilitas. Kita harus ngerti kondisi Kabupaten Merangin saat ini realnya seperti ini. Indonesia realnya seperti ini. Kita tinggal punya semangat dan kemauan. Potensi kita dengan dianugerahkan Tuhan luar biasa, Pak, untuk Kabupaten Merangin. Tinggal kita mau atau tidak lagi. Nah, itu saja Pak Bupati, terus Kepala Dinas yang hadir pada hari ini. Saya pengen ada pilot projectnya, Pak. Langkah besar kita bersama-sama, tanggung jawab kita bersama-sama menjadikan contoh. Kalau kita pengen sentra jagung, one pilot, one product, kita pasti bisa, insya Allah. Lokasi sekitar pesawat kita, Pak. Iya, pakai keong namanya itu, Pak. Tadi beberapa angkar bukan bidang kita. Jadi kalau saya sebut proyeknya nanti, Pak, gak enak buat sama bagi kawan-kawan mungkin ada yang bergerak di tempat tempat kedua. Nanti hasil bumi yang tidak tahu di bawah bumi, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Kita akan diperintahkan untuk mengambilnya di atas bumi atau bapak bagi ini di bawah bumi tidak usah. Tidak, saya tidak enak juga untuk terlalu paseh gitu, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Yang gemuruh itu mulai dari diri kita masing-masing. Karena saya yakin Bapak Ibu ini semua tinggal di dusun. Begitu juga saya. Ya. Tapi saya sudah memputuskan diri saya, insya Allah saya tidak akan pernah terlibat soal itu. Bagaimanapun tawarannya, bagaimanapun bentuk menariknya. Saya berharap PPL jangan nanti ada laporan ke inspektorat, PPL ikut juga gemuruh-gemuruh itu. Kalau bisa, sudahlah. Ya, Bapak Ibu sudah dapat gaji dan lain sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu, orang yang proses karirnya telah habisnya juga. Coba pelajari aja. Orang yang tinggi bawa kaya, dia akan cepat juga miskin. Karena semua itu pasti butuh proses. Nggak bisa instan. Nggak pernah ada bisanya. Nah, yang kedua, tadi kita harus ada contoh. Harus ada contoh. Termasuk lahan yang ada di Masura. Seingat saya, ini kan nonton Pak Karis tolong. Yang Masura itu termasuk target saya yang 40 hektar itu. Yang di BB, ada 10 hektar yang bisa dimanfaatkan yang di total kita ini ada 40 hektar. Karena dulu yang saya anggarkan 75 hektar, tapi setelah dipilah-pilah dan menurut adanya waktu itu yang bisa dimanfaatkan hanya 40 hektar. Nah, 40 hektar ini sudah saya anggarkan. Sudah dianggarkan untuk dilaksanakan. Itu di bawah naungan langsung pertanian. Dan itu saya bilang tidak boleh gagal. Kecuali kena Tuhan, yang bencana, dan itu lain. Karena bapak-bapak itu suhunya. Nah, tadi sampaikan gimana masyarakat mau menjalankan kalau kita tidak berhasil. Makanya yang punya tanah di masing-masing kecamatan itu dimanfaatkan. Semua sekarang tanam jagung. Jadi dinas pertanian itu menjadi contoh. Ini loh berhasil kamu. Kemudian orang bisa diajak studi. Ayo datang ke kantor kami. Ini cara nanamnya. Ini hasil. Oh, nanti siapa yang beli? Sudah ada, sampaikan, Presiden sudah perintahkan Bulog wajib beli jagung masyarakat dengan harga bukan harga rendah, 6.500 per kilo. Kalau saya ambil contoh di Simpang Parit kemarin Kades yang bangun itu, yang dia mulai dari nol, 1 hektar itu dihabis sekitar 15 sampai 18 juta. Karena targetnya adalah 5 ton, maka saya pikir bisa untung hampir 25 juta dalam 3 bulan. Bahkan semakin senangnya saya waktu itu, karena Kades pertama yang panen, saya berikan gaji 1 bulan saya untuk mereka. Mungkin kalau pertanian ini berhasil 40 hektar, ada hadiah itu dari saya. Karena memang kita sudah harus begitu berpikirnya. Nggak bisa lagi cuman mohon maaf gaya-gaya pakai baju dinas kemudian udah cukup lah.
kalau memang sayang. Tapi kalau kita bercerita terus apa semacam, tidak akan pernah selesai. Sekarang tuh butuh dari kita ini adalah pengabdian. Mohon rasa itu dijaga supaya kita punya semangat terus untuk membantu masyarakat. Dan kapanpun khusus pertanian ini saya akan datang. Saya berusaha untuk datang, walaupun ke Jangkar saya datang ke Jangkar. Harusnya minggu ini saya ke Jangkar. Jumat 1 minggu saya tidur di Jangkar. Tapi persoalan camat minta karena musim hujan dan semacam, sekaligus minta nanti sekaligus untuk panen jagung. Nah, maka ditundalah untuk ke Jangkar. Jadi saya siap mensupport pertanian ini lahir batin. 24 jam. Jadi kami minta dengan bapak-bapak bahwasanya di Sunomana itu kekurangan asintan untuk pengolahan tanah. Setiap saya ada di PPB, hampir setiap hari masyarakat sekitar itu menanyakan dengan saya, Pak, kami numpang tanam sayur di lahan ini. Tapi karena tersangkut dengan salah saya, ada perdana kita Pak. Kemarin sistem orang nolak, karena harus sewa lahan sekian, nolak. Tapi kalau orang itu nanti sudah masuk ke dalam, kita mau narik keluar, itu yang di dalam. Alangkah baiknya pengkat langsung turun tangan melalui dinas kami. Kami siap bawa. Jadi tolong arahan dari Pak Bupati nanti seperti apa sistem. Terus untuk desa-desa lain itu ada di Lembah Masurai, itu potensi nanas madunya yang sangat luar biasa. Itu di wilayah Tanjung Galam. Kita di sini di Merangin tidak terkenal dengan itu, tapi saya ke Sumatera Barat, orang sudah tahu ini nanas madu Merangin itu loh betul ya. Jadi saya ingin nanti itu ada hilirisasinya Pak. Pikirkan mungkin dari ini. Kemarin saya juga sudah ngomong dengan Pak Kadesnya, mungkin tahun 2006 Pak kita coba apa dana ADD itu bisa kita arahkan. Jadi di sini saya meminta kepada Bapak, semoga nanti betul Pak, kami meminta kepada Bapak supaya Bapak menganggarkan untuk kami pembekalan atau seperti ada pelatihan, apalagi kan penyuluh yang baru-baru kan tidak ada pengalaman, tidak ada pembekalannya, tidak ada pelatihannya. Semoga Pak untuk ke depan kami adakan pelatihan agar kami ada ilmu, adalah pembekalan kami, ada bekal kami untuk menghadap petani. Apalagi sekarang kan petani modern Pak, dia tidak butuh PPR, dia ada YouTube, dia bisa lihat di situ Pak. Nah, itu, Pak. Terus nanti kalau ada umpamanya ada bantuan masuk ke desa Pak, atau dari pihak lain yang masuk ke desa, tolong dikonfirmasikan kepada pihak tersebut. Agar sebelum dia masukkan ke desa itu antaranya tolong dikasih tahu dulu sama penyuluhnya Pak, agar penyuluhnya nanti tahu kan kewajibannya dengan adanya bantuan terhadap kayak bantuan pertanian. Soal alat asintan yang kita lagi dorong terus, saya yakinkan Menteri Pertanian akan fokus untuk membantu, dan itu memang targetnya Pak Prabowo. Jadi kita akan bikin proposal lagi Pak Kadis untuk kita minta lagi kebutuhannya tidak hanya Sunomana, tapi semua yang punya potensi untuk mengelola itu kita akan berikan bantuan. Dan kita akan dorong kelompok-kelompok tani dan semacam untuk mengelola itu semua. Terus yang kedua, soal potensi yang lahan-lahan yang itu termasuk Masurai. Dan Masurai itu wajib dibangun sekarang, karena duitnya sudah ada. Harusnya kemarin, karena ini program ini kan tidak ada di anggaran APBD murni. Begitu melakukan revisi anggaran, saya dorong ini. Nah, APBD perubahannya sudah selesai. Artinya ini sudah bisa digunakan. Jadi menurut saya Pak Kadis, ini sampai yang di sana nggak tahu, ini harus segera dalam minggu ini atau paling nggak Pak Kadis sudah harus siapkan yang di Masurai untuk segera itu disanakan supaya kita kejarkan untuk panen segera itu. Perdana, kita tunjukkan dengan orang bahwa pertanian mampu untuk mengelola itu. Soal pelatihan,
nanti kita siapkan. Nah ini mohon juga Pak Kadis setiap ada pembahasan yang begini dikasih tahu pemerintah di dalam perencanaan berencana. Maka kadang-kadang semua maaf, mungkin basic PPL juga bukan pertanyaan. Enak. Jadi mohon juga di support ini supaya perencanaan dan pelatihan ini jadi yang dituangkan mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Maka insya Allah mulai hari Senin nanti akan ada surat edaran. Ya, seluruh PPL, ya, Balai Pertanian ini akan berkomunikasi dengan camat. Nanti kita akan bentuk tim kecil, baik pemerintah maupun PPL sama-sama mendorong masyarakat. Jadi secara teknis Bapak kuasai, secara administratif nanti ada di kecamatan. Termasuk pesantren-pesantren yang ingin kita bantu. Bantu pesantren itu contohnya begini. Kalau dia di perikanan, nanti yang support adalah dinas perikanan. Kalau dia ingin jagung, tentu ada di dinas pertanian. Nah, Bapak tinggal dorong yang mana pesantrennya. Jadi ini yang saya harapkan kita bisa. Ketika saya hadirkan orang untuk membantu investasi di situ, kemudian nanti ini tidak kontinu. Contoh misalnya kita sudah pikir nanas sudah bisa jadi selai. Nah ini kita masukkan ke supermarket. Jadi di pertanian nih Pak Kadis juga sudah harus membentuk sistem marketing. Dari hasil itu ada orang-orang yang Pak Kadis siapkan untuk membangun